Saat ini sudah berada bersama dengan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini adalah kakak dari Hasan dan juga Wardi, tersangka dari peristiwa Carok kemarin. Saya mau tahu, pertama kali Pak Abdurrahman dengar kasus atau ceritanya Hasan sama Wardi ini gimana, Pak Abdurrahman? Waduh, kaget bukan main, Mbak. Kaget, apalagi kejadiannya itu sama saya yang pernah kenal sebelumnya, sama si korban. Iya, sama-sama baik, kenal gitu. Jadi itu kan kejadiannya tanggal 12 ya Pak ya, udah kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pak Abdurrahman ini taunya sekitar jam berapa? Ya taunya waktu habis kejadian. Sekitar jam berapa, ingat? Kira-kira ya sebelum Isya, jam 6:30. Itu kejadiannya? Iya. Nah setelah itu Pak Abdurrahman langsung menemui Hasan? Iya, setelah itu dia telepon saya, ketemuan di tempat di luar sana, berdua. Ketemuannya di mana Pak? Bukan di TKP berarti ya? Oh bukan, Di mana Pak Abdurrahman? di kebun dekat rumah. Oh di kebun. Kenapa katanya Pak harus ke kebun itu? Iya, untuk menghindar katanya. Menghindar dari, ya itulah kan, takut. Pertama kali ketemu Hasan sama Wardi ini gimana kondisinya Pak? Kondisi mereka ya gemeteran. Mereka gemeter? Iya, kenapa kamu lakukan itu, Dik? Saya bilang. Pak Abdurrahman sempat nanya gitu Iya. ya? Ya saya tidak kuat dipukul katanya. Yang bilang gitu Hasan? Kamu salah apa sama dia? Kata saya tidak salah, punya salah apa-apa. Saya cuma negor. Bilangnya mau kemana kak? Pas nanya, dia turun dari sepedanya, mukul, maki-maki, mukul. Sampai katanya si Hasan. Ya pokoknya yang ada di situ ceritanya. Cuman kenapa kamu lakukan itu, Dik? Saya tidak kuat, saya dipukul, bilangnya gitu. Setelah tahu kondisi langsung, ketemunya tuh malam-malam di kebun, habis dengar berita yang pastinya saya bayangkan kaget juga pasti dari Pak Abdurrahman. Yang terlintas di benak, di pikirannya Pak Abdurrahman waktu itu apa Pak? Takut, gimana, campur aduk ya. Apalagi itu yang si korban itu saling kenal, ya memang saling kenal, bertatap muka biasa lewat. Oh, ketemu langsung sama Pak Abdurrahman ya? Biasa saya ngarit, dia pulang dari kerja, itu aja. Nah setelah itu Pak Abdurrahman bawa ke rumah? Iya, waktu Bertiga berarti ya? Iya, waktu ada Pak Polisi penjemputan itu. Hasan ini sebenarnya tinggal sama siapa Pak Abdurrahman? Masih sama orang tua. Sama orang tua? Iya. Nah setelah dibawa ke rumah Pak, dari yang kebun tadi ya, ini kan berarti Pak Abdurrahman sempat ketemu bersama sama keluarganya Hasan ya? Sama ibu. Sama istrinya juga, sama anak-anaknya, sama ibu juga. Ini gimana kondisi mereka Pak waktu malam itu? Waduh, nangis, apalagi istrinya. Nggak usah dibayangkan. Istrinya tuh nangis, ya ibu nangis semua, belum udah sepuh. Sempat ngomong apa Pak ke ibu sama istrinya waktu malam itu? Ya bilang, ya jaga anaknya gitu, saya mau pamit gitu. Ya titip anaknya, cuman bilang gitu. Waktu mau keluar rumah, Hasan terpaksa sama Wardi ya waktu itu ya? Iya. Hasan sama Wardi terpaksa harus meninggalkan rumah malam itu Pak. Apa yang disampaikan Pak selain pesan-pesan yang tadi? Mungkin ke istrinya, mungkin ke Pak Abdurrahman, ke ibu juga. Dia bilang, tolong kasih makan anak saya, sama bilangnya ke saya, jaga, disuruh ngaji. Kalau dari Pak Abdurrahman sendiri sempat nyangka nggak sih Hasan akan melakukan hal ini? Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Kenapa nggak nyangka? Ya
bukan tipe orangnya gitu, tapi orangnya memang pendiam. Pendiam. Iya, nggak banyak omong sama sekali. Mungkin dia itu karena dipukul mungkin, yang nggak nerima itu. Orangnya pendiam, nggak ada masalah. Memang orangnya itu pendiam, jarang ngomong. Kondisinya sekarang gimana Pak? Ibu sama istri dari Pak Hasan ini? Ya masih masih nggak nerima sebenarnya. Nggak percaya ya? Masih nggak percaya, masih shock. Apalagi istrinya sering nangis. Sampai Dia, sekarang? iya, dia tulang punggung, anaknya kecil-kecil. Pak Abdurrahman, kan saya dengar ini dari pihak Hasan pada saat kembali ke rumah sempat dilarang ibu ya Pak ya, ternyata untuk ambil senjata, terus kembali lagi untuk pada akhirnya kejadian kemarin itu bisa terjadi. Itu gimana sih Pak? Ibu memang sempat melarang ya? Iya, melarang. Tapi bilangnya si adik saya itu, saya ndak kuat bu, saya dipukul. Saya ndak kuat bu, saya dipukul, bilang gitu. Mungkin itu yang Hasan yang ndak nerima. Kalau dari Pak Abdurrahman mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke pihak korban dan juga pesannya apa setelah kejadian ini mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan? Saya mewakili keluarga besar saya, adik saya mohon maaf, 1000 maaf. Mungkin ini udah terlanjur, jadi ke depannya mudah-mudahan selamat semua. Saya mohon maaf kepada istri, saudaranya, yang masih saudara sama saya. Saya tidak menginginkan itu sebenarnya. Saya mohon maaf, 1000 maaf untuk diterima. Mudah-mudahan almarhum sama keluarganya Mat Tanjar semuanya diterima di sisi Allah. Amin. Kita harapkan nggak akan terulang lagi ya Pak ya, Amin, kejadian amin, serupa. ya. Warga sendiri juga Ya, aman amin. semuanya di Amin, sini. amin, amin. Karena pastinya apapun yang kemarin sudah kejadian ini nggak ada satupun yang menginginkan ya Pak ya. Oh iya. Keselamatan Betul. juga untuk semuanya. Makasih banyak sekali lagi Pak Abdurrahman sudah mau berbagi kisahnya, mau membagikan ceritanya dan menerima tim fakta di sini. Sehat selalu Pak Abdurrahman.